Buatkan satu, Kang. Ras, tidak jaga. Sudah semalam. Dawatnya, Kang. Ya. Serem. Kenapa? Ketua menyiksa 2 kiai itu habis-habisan. Anehnya, 2 kiai itu tidak mati. Terima kasih. Bapak Bos. Ya. Ini, Kang. Ini, Kang. Terima kasih. Ya, sudah sana. Ya.
itu topeng hitam! Tangkap! Baru sekejap sudah menghilang. Kita berhadapan dengan orang sakti. Kalau begitu kita lapor pada ketua. Ayo. Apa? Topeng hitam berani menyerbu kemari? Betul, Ketua. Mungkin dia berusaha untuk menyelamatkan Tumenggung Martoloyo dan 2 kiai sepuh. Kurang ajar. Pindahkan mereka ke penjara 3. Kumpulkan bersama Biksu Campa. Baik, Ketua. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dewa Petir menyiksa kami. Dewa Petir menginginkan kami takluk padanya. Lebih baik mati daripada takluk pada manusia iblis. Aku sudah menduga, cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Kegelapan akan menyelimuti bumi ini. Tidak. Selama aku masih bisa berdiri tegak, aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Bagaimana Lampir? Kenapa belum berhasil? Tidak sekarang, Ketua. Karena pintu kegelapan hanya bisa dibuka pada saat bulan purnama. Jin, setan, siluman akan keluar dari pintu ini. Sehingga mereka bisa berjalan dan melakukan apa saja. Seperti halnya manusia. Dengan kekuatan itu, aku bisa menguasai dunia. Dan dunia akan ada di dalam genggamanku. Berangkatlah. Baik, Pangeran. Mohon pamit, Pangeran. Ya, silakan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, Semiko Gusti. Berikan nawala ini pada Kiku Pagongan. Baik, Gusti. Perintahkan supaya memperketat penjagaan kampung. Baik. Cepat laksanakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampaikan salamku pada Kuwu Kalisapu. Berangkatlah. Kiai. Ya? Hampir semua santri sudah diutus ke berbagai tempat. Tapi masih banyak daerah yang belum terjangkau. Karena waktunya sangat mendesak, Kiai. Ya. Yang penting kita sudah ikhtiar. Sekarang tinggal pertolongan Allah yang kita harapkan. Iya, Kiai. Ya. Apakah Kiai sudah tahu bagaimana caranya menangkal terbukanya dunia kegelapan? Inilah yang membuatku menjadi galau. Cobaan ini begitu berat kurasakan. Kiai Jamas dan Kiai Basari ditawan oleh Dewa Petir. Kiai Ageng Sebayu terluka parah. Sedangkan Kiai Ageng Jumantoro, aku sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Apa Kiai merasa putus asa? Astaghfirullahaladzim. Dalam keadaan apapun, Pangeran, pantang bagi kita untuk berputus asa. Tidak ada yang sia-sia bila berjihad di jalan Allah. Mati kita syahid, surga. Kemenangan kita berarti kemenangan bagi umat manusia di dunia ini. Dari kekerasan dan kejahatan. Serta tegaknya jalan Allah di muka bumi. Insya Allah, Pangeran. Kenapa keluar? Bukankah Kiai sedang sakit? Kiai kira aku akan melewatkan kesempatan emas ini. Aku akan berjuang bersama-sama kalian.
Tapi kan Romo masih... Selama aku masih bisa menghirup nafas, berarti aku masih sanggup berjuang untuk melawan kebatilan. Jihad fisabilillah. Insya Allah, Kiai. Insya Allah. Ayo, pilih tempatnya. Silakan, masyarakat segar. Ayo, pilih. Silakan. Ayo cepat. Oh, silakan Kang. Ya, yang ini juga boleh. Bagus, ya. Makan. Hai, siapa kau sebenarnya? Aku tanya kamu. Oh, aku. Aku Tirta, Paman. Paman kan sudah tahu, kok nanya lagi? Bukan itu yang kutanya. Aku ingin tahu, apa hubunganmu dengan ketua? Kenapa kau yang diangkatnya jadi pangeran muda? Hah? Anak tidak tahu diri. Kurang ajar. Ditanya baik-baik malah pergi. Hah? Tunggu! Katakan sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Dewa Petir? Hah? Kenapa kau yang diangkat jadi muridnya? Hah? Aku mau menjadi murid Dewa Petir. Agar aku bisa membalaskan dendam ayahku. Siapa ayahmu? Ki Cakrabumi. Ki Cakrabumi? Bukankah ketiga setan utara yang membunuhnya? Kau dendam? Aku tahu. Kau ada di balik rencana busuk ini. Rencana busuk apa? Kau akan mencelakai ketua dan akan membunuhnya. Ngawur bicaramu Perjananta. Jangan mungkir. Anak itu yang mengatakannya. Dasar pengkhianat. Aku tidak akan membiarkan hidup orang yang akan menyakiti ayahku. Hah? Ayahmu? Kau tidak tahu. Akulah sebenarnya pangeran muda. Aku anak kandung Dewa Petir. Tirta, tunggu! Kau melecehkan aku. Kau tidak percaya aku anak Dewa Petir. Lepaskan aku. Tirta, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau berubah sikap? Aku benci denganmu. Aku tak mau bergabung dengan orang-orang yang telah membunuh ayahku. Apa yang hendak kau lakukan? Kabur, terus menjadi gelandangan. Itu yang kau mau? Dengan begitu kau membalas dendammu. Jangan cengeng. Bukan hanya kau yang pernah kehilangan orang yang kau cintai. Tapi kenapa kau tidak bisa tegar dan menerima semuanya dengan lapang hati? Apa yang kau tahu? Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami.
kau tahu ini kuburan siapa? Ini kuburan istri dan anakku. Mereka juga mati terbunuh di depan mataku sendiri. Apa kau masih bisa bilang bahwa aku tak tahu apa yang kau rasakan? Hah? Tangkap! Dia! Dia! Kiai Ageng Sebayu, dia mengerti kalau Dewa Petir sedang merogoh sukmo. Kita harus membantunya, Guru. Kalau tidak, dia bisa mati. Betul. Hanya kau dan aku yang bisa menolongnya, Nandini. Tapi bagaimana caranya, Guru? Ikut aku. Aku memberikan mantra itu hanya untuk memanggil aku, Nyai. Tapi untuk urusan penting, bukan tetek bengek. Tapi ini sangat penting, karena menyangkut keselamatan orang banyak. Ah, masa? Coba jelaskan. Dalam keadaan biasa, Dewa Petir sulit dikalahkan. Tapi sekarang dalam keadaan Grogo Sukmo, aku ingin agar dia tidak kembali ke raganya. Oh, begitu. Kecil, Nyai. Urusan penting begini dianggap kecil. Nah, sekarang begini saja. Nyai meneruskan rencana Nyai, aku dengan rencanaku sendiri. Setuju? Boleh. Ibu! Ibu! Kenalkan. Ibu? Bicara dengan siapa, Bu? Kalian tidak melihat ada seseorang di samping ibu tadi? Tidak. Tidak, aku tidak melihat siapapun kecuali ibu saja. Barangkali ibu melindur ya? Melindur? Melindur bagaimana, Bu? Melindur kok bagaimana? Melindur yang ngomong sendiri. Di balik naga itu. Ya, ayo kita lihat. Ketua, tunggu. Ketua, tunggu. Mau kemana? Itulah karena Kiai Jabat dan Datuk Panglima Kumbang kemana-mana. Aku juga jadi kemana-mana. Ketua kehilangan jejak. Jejak kok hilang? Jejak itu ada terus. Maksud ketua, kalau hilang ya buat lagi. Timbang buat jejak saja kok repot. Diam! Hampir marah ketua. Kau mau ngomong apa? Sok ngomong. Ketua sedang merogoh sukmo. Di luar tidak aman. Mari kita pulang, Ketua. Pulanglah, Ketua. Bagaimana, Grandong? Terus apa pulang nih? Enakan sih terus, Ketua. Ketua, mau kemana? Tadi suruh pulang, sekarang tanya lagi. Lampir sudah linglung, Ketua. Aneh, sekarang ketua kita kok berubah begitu, Guru? Pengaruh merogoh sukmo yang salah jalan. Pasti waktu bersemedi untuk merogoh sukmo, dia masih dalam keadaan mabuk. Sehingga sukmanya menjadi kurang ajar seperti itu. Ketua, lari. Nanti kesini lagi setelah masuk raga. Tidak, aku tidak takut menghadapi mereka. Keluarkan pecut Nur Alif Lam ya. Ketua. Jatmiko, Panglima Kumbang, kejar! Baik, Ki. Halangin Dewa Petir jangan sampai masuk ke dalam raganya.
Cepat, masuklah ketua. Tunggu apa lagi? Malu. Malu? Malu pada siapa? Ada siapa lagi kalau bukan kalian berdua? Ayo keluar, Guru. Berhasil, Ki. Cepat kita bawa pergi. Hati-hati. Iya. Cepat, Panglima. Cepat. Baik. Siluman penunggu laut, darat, hutan, dan lembah. Ya, mereka menyerang kita, Datuk. Bagaimana, Datuk? Dalam keadaan seperti ini, kita tidak akan kuat melawan mereka. Ya, kita tidak bisa mengelak, harus melawannya. Kita harus melawannya, Datuk. Iya. Jadi kau serang bagian atas, aku bagian bawah. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Percuma kita buang tenaga seperti ini, Jatmiko. Lebih baik kita mengejar Dewa Petir daripada menghadapi mereka. Ya, benar, Datuk. Ayo. Ayo. Nafasmu masih terasa sesak, Ki. Sudah tidak lagi, Kiai. Sejak minum obat tadi siang. Kenapa meninggalkan Dewa Petir? Bukankah Ki Wangsa menjadi orang penting di sana? Hidup di tengah kejahatan. Lama-lama tidak enak juga, Kiai. Batin tidak tentram. Ada berapa orang kira-kira yang seperti Ki Wangsa? Sebenarnya banyak. Mereka sembunyi-sembunyi. Tolong sebutkan salah satu di antaranya. Kirat Maya yang bergelar Setan Utara 3. Dia sangat mendendam sekali. Sebab keluarganya dihabisi oleh anak buah Dewa Petir. Kalau anak buah Dewa Petir yang menghabisi keluarganya, kenapa dendamnya pada Dewa Petir? Anak buahnya hanya mengemban tugas. Dewa Petirlah yang memerintahkan. Oh, siapa sebenarnya Setan Utara 3 itu? Dia seorang pendekar yang budiman. Seorang pendekar yang pilih tanding. Mitra akrab Dewa Petir. Kirat Maya terkenal karena memiliki pedang iblis. Mutu pedang itu menjadikan setiap pendekar ingin memilikinya. Karena pedang itulah yang membuat Kirat Maya banyak seterunya. Keadaan yang mendesak menjadikan Kirat Maya banyak bertarung. Ada apa, Kisah? Serahkan pedang iblismu padaku. Ini satu-satunya senjataku untuk membela diri. Berarti kau ingin mati?
pendekar nomor 1 yang merana. Dia hidup sebatang kara karena ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, istri dan anaknya. Kenapa istri dan anaknya? Mati secara mengenaskan. Coba kau ceritakan. Aku sangka orang yang kukenal sebagai pedang iblis sekarang hanya jadi petani. Pergilah. Jangan ganggu ketentramanku. Aku sudah lama mundur dari dunia persilatan. Hei, kalau begitu, serahkan pedang iblismu padaku. Pedang iblis tidak pantas dikotori tangan semacam kalian. Kurang ajar. Serahkan pedang iblis sekarang juga. Tidak. Kalian hanya akan mengotori dengan darah orang-orang yang tidak berdosa. Hah? Banyak kau. Bagaimana ini? Itu bapakmu. Ibu, bagaimana ini? Ibu takut bapakmu kalah. Pergi kamu! Jangan kurang ajar kamu! Satria! Kirat Maya tahu bahwa lawannya hanyalah sebagai alat. Siapa yang mengatakan bahwa lawan Kirat Maya hanyalah alat? Saya, Kiai. Saya tidak tega melihat Kirat Maya menjadi korban kelicikan Dewa Petir. Dia harus tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian istri dan anaknya. Karena itu, saya bocorkan rahasia niat busuk Dewa Petir pada Kirat Maya. Maka pada suatu hari, dia tega mau membunuhku. Padahal kami pernah sama-sama berguru pada Ki Gede Kampek. dia mengincar pedang iblis yang kamu miliki. Tapi anak dan istriku yang menjadi korban. Dia sangat marah ketika tahu pedang iblis tidak berhasil dirampas. Tapi yang tewas, anak dan istrimu. Dia telah menghancurkan wasiat guru. Baik, baik. Aku akan menyambut tantangannya. Aku tidak akan tinggal diam. Terserah kalian berdua. Kalian ingin membelaku atau akan membela Kakang Arya Elang Anabrang? Nanti dulu. Apa benar Kakang Anabrang membunuh anak dan istrimu? Kalau tidak, untuk apa aku kemari? Dia harus bertanggung jawab. Bagaimana menurut pendapat Kakang? Repot pemecahnya. Karena kita satu perguruan. Dan kita sudah bersumpah di hadapan jenazah guru kita. Kita akan tetap bersatu sampai mati. Betul. Kita tidak bisa begitu saja mengingkari sumpah kita kepada jenazah guru. Kakang Anabrang yang memulai. Dia yang mengkhianati sumpah kita. Anak dan istriku mati terbunuh. Apakah kita akan membiarkan dosanya? Kita minta pertimbangan kepada Kakang Marto. Apa keputusannya? Kita dengar. Karena dialah yang paling tua dalam perguruan kita. Iya, begitu lebih baik. Adi Arya Elang Anabrang. Kang Marto dan 3 adik seperguruan. Ada apa ini? Hatiku jadi tidak enak didatangi kalian secara tiba-tiba. Tidak apa-apa. Kangen. Dan mau menanyakan, apa benar anak dan istri Adiratmaya mati karena perintahmu? Bohong. Aku tidak pernah menjatuhkan perintah untuk membunuh anak dan istri Adiratmaya. Tapi apa benar kamu telah menyuruh anak buahmu untuk merebut pedang iblis? Gara-gara itu, anak dan istri Adiratmaya mati. Kalian mau menuntut balas? Tidak.
Hanya si Adi Ratmaya ingin bicara padamu. Ada apa, Adi? Saya akan menuntut balas atas kematian anak dan istriku. Aku sekarang bukan yang dulu, Adi. Harap Adi tahu, ajian yang dulu pernah diimpikan oleh guru kita, Aji Bledek Sewu, sekarang aku dapat menguasainya dengan sempurna. Tanganku mengandung Aji Braja Musti. Jangankan hanya Adi sendiri, Adi bertiga, ditambah dengan Kang Marto, kupastikan tidak akan mampu mengalahkan aku. Sompong, hadapi aku. Here. Hebat. Kemajuan kakak Maulana Abrang bukan main pesatnya. Iya, ini bisa celaka. Adi Ratmaya bisa mati di tangan Adi Anabrang. Cepat kalian hentikan pertarungan. Baik, Kang. Ya. Cepat, tarik Kakang. Ayo. Adi, hentikan! Kau hampir membunuhnya, Adi. Dia harus menerima hukumannya, Kakang. Jangan. Jangan hianati sumpah kita. Bahwa kita akan tetap bersatu, Adi. Baik, mereka akan kuhidupi. Tapi mereka harus mematuhi semua perintahku. Mereka harus membantu segala usahaku, urusan berat maupun ringan. Dan mereka harus menjadi tamengku jika aku dalam bahaya. Gedor! Siapa yang memanggil aku ya? Aku. Ki Gondang? Masa begitu saja pangling? Kita kan sering ketemu bersama Kiai Jamas. Bukannya pangling, Ki. Ki Gondang bikin kaget aku. Sekali-sekali bikin kaget supaya hidup tidak datar terus. Mau kemana? Mau kemana? Jadi majikanku, Ki. Oh, Kanjeng Tumenggung Martoloyong? Siapa lagi majikanku selain beliau? Sudah sekian lama beliau menghilang dari Kadipaten. Oh. Majikanku ditahan, Ki. Ya Tuhan, aku harus menolongnya, Ki. Andika tahu di mana tempatnya? Dilihat dari seragam prajuritnya, di Istana Dewa Petir, di bawah tanah. Oh, kalau begitu kita harus ke sana. Tapi kita harus lihat dulu Istana Dewa Petir. Setuju, setuju. Tunggu sebentar, Ki. Loh, kok ngumpet? Bukan ngumpet, tapi kebelet.
Loh kok? Ayo, nanti dulu. Kita tidak bisa masuk istana dengan cara kita. Nanti dicurigai. Keinginan Ki Kondang? Menyamar. Betul, menyamar. Ya, betul. Sebentar, Lampir. Jangan cepat-cepat jalannya. Tapi kalau Kondang di depan, nanti dia keburu kabur. Iya, aku sudah tidak kuat. Tenagaku sudah mulai lemah. Masuklah ke dalam botol ini, agar Andika bisa istirahat di dalamnya. Nyawa Dewa Petir sekarang ada di tangan nenek. Kalau nenek mau, Dewa Petir bisa nenek bunuh sekarang juga. Dan nenek akan menjadi orang yang paling sakti di seluruh dunia ini. Sekarang belum saatnya. Dewa Petir masih berguna untuk mengantar aku menguasai orang-orang yang sakti di Tatar Jawa Dwipa ini. Selain itu, dia juga menjadi suamiku yang bisa menghiburku setiap saat. Botol tempat sukma Dewa Petir diambilnya. Ya, topeng hitam, Nek. Cepat, kejar! Iya. Berani-beraninya kau menyakiti cucuku. Rasakan ini. Ya. Tangkap Gerandong. Rebut sukma Dewa Petir dari tangannya. Ya. Gerandong, mana? Tadi di sini. Iya, tadi aku lihat dia kemari. Iya, tapi mana? Tidak tahu, Nek. Di mana matamu? Ayo cari. Ah. Pokoknya kamu ikuti saja. Wah, kebetulan ada Mak Lampir. Ada apa? Kami sedang mengejar seseorang yang tampan. Kalau Mak Lampir melihatnya, Mak Lampir pasti tergila-gila padanya. Bukan aku yang tergila-gila padanya, tapi dia. Aku bisa membuat setiap orang tergila-gila padaku. Dia membawa ketua Mak Lampir. Siapa? Maksudmu Dewa Petir? Benar. Sudahlah, tidak usah malu-malu. Itu kecil. Jadi, sekarang kami harus bagaimana, Mak Lampir? Pulang dan jaga para kiai di penjara bawah tanah. Pintu 2 dan pintu 9 tambah lagi penjagaannya agar lebih kuat lagi. Pasti, Mak Lampir. Ayo, Gerandong. Kau tahu tempatnya? Penjara bawah tanah, pintu 2 dan 9. Kita lagi minum,
si nenek akhirnya menunjukkan. Betul, Ki. Ayo. Dasar, nasib kita lagi mujur, Ki. Tidak percuma dipanggil Kalagondang, banyak akalnya. Benar. Cepat jangan buang waktu. Kita ke sana selamatkan mereka yang ditawan. Ayo. Mana Kiai Ageng Jumantoro, Ki Gondang? Shh, jangan berisik. Dasar. Nanti jangan curiga. Hei! Buka pintu ini. Saya? Ya kamu. Cepat buka. Baik, Kanjeng. Celaka, Nek. Ada apa? Raja Nanta selalu mengucapkan nenek. Jangan-jangan dia Kalagondang. Coba lihat kuku nenek. Kurang ajar. Kita ditipu. Ayo cepat, halangi mereka. Minggir. Mau kemana, Kanjeng? Ke tempat yang lebih aman. Perintah rahasia dari ketua. Hentikan! Jangan ikut campur! Geradong, hentikan! Celaka, dia bisa mati. Matikah Raja Nanta Malampir? Yang aku inginkan adalah Praja Nanta kembali ke asalnya menjadi Kalagondang. Tapi ternyata dia adalah betul-betul Praja Nanta sebenarnya. Aku masih hidup. Karena belas kasihanku lah kau masih hidup. Apa yang terjadi hingga Malampir menyerangku? Karena aku melihat kau dan konjong-konjong mau melepaskan tawanan para kiai sepuh dan tumenggung Martoloyo. Tidak mungkin. Penglihatanku tidak mungkin salah. Ayo, mari ikut aku memeriksa kamar tahanan. Mana orang-orang yang ditahan di sini? Sudah dipindahkan. Siapa yang memindahkannya? Bukankah Andika sendiri yang mengeluarkannya? Kurang ajar! Betul, ada yang menyamar sebagai aku. Mereka pasti belum jauh. Mari kita kejar. Penasaran banget. Kita harus pulang dengan membawa Kiai Ageng Jumantoro, Kiai. Jangan. Sekarang bukan waktu yang baik. Kami mengambil Kiai dengan cara yang mudah. Cara ini pun bisa kami lakukan untuk mengambil Kiai Ageng Jumantoro, Kiai. Lain. Kiai Ageng Jumantoro dalam bentuk sukma. Lagi pula, penjagaan di Istana Dewa Petir sudah diperketat oleh Mak Lampir. Lebih baik, kita menunggu saja sampai keadaan memungkinkan. Tapi aku akan coba dulu, Kiai. Jika omongan Kiai benar, aku akan kabur. Turuna, Welu, kalian ngapain nyamar terus? Kembalilah ke rupa asalmu. Ayo. Ya. Kalian kawal Kiai Sepuh ini sampai ke padepokan Kiai Ageng Sebayu. Ya, kalau ada apa-apa, beritahu aku. Siap, Ki. Ki Kala mau kemana? Mau menyelamatkan Kiai Ageng Jumantoro. Barangkali berhasil. Ya, udah, jangan buang waktu.
Cepat berangkat sekarang. Tempuh saja alam jin, ya? Ya, Ki. Dengan penyamaran saja, aku bisa menyelamatkan banyak orang. Sekarang aku harus menyelamatkan Ki Ageng Jumantoro. Hei, Raja Anantagadungan, berhenti! Dari mana ini meniru rupaku? Kau yang meniru rupaku. Mana buktinya? Hah? Apa kau punya bukti? Kalau aku punya bukti, namanya asli, tulan, seli. Coba buktikan. Prajananta yang asli tahu nama kepanjangannya yang benar. Apa kau tahu nama Prajananta yang benar? Hah? Ibuku hanya memberikan nama tunggal tanpa memberikan nama yang lain. Pasang telingamu lebar-lebar. Nama Prajananta yang asli, kepanjangannya, kesukaannya gadis, matinya diketok. Yup, Sabar, Dimas. Sabar. Kita jangan menyerang dulu. Kita belum tahu yang mana Prajananta yang asli. Mana yang asli, Kakak? Saya kurang tahu, Dimas. Bantu aku untuk menangkapnya. Baik, Prajananta. Ayo. Tunggu dulu, Ki. Tunggu. Ya, terus. Sabar, Ki. Tunggu dulu. Hajar terus. Tunggu, Ki. Tahan. Aku yang asli, itu yang palsu. Pukul terus. Aku yang asli, itu yang palsu, Ki. Salah. Hajar terus. Hajar. Kita diperdaya. Betul, Dimas. Prajananta. Ayo. Alhamdulillah. Kalagondang juga yang bisa menyelamatkan orang-orang kita. Dan tadi disebut-sebut topeng hitam. Di mana dia sekarang? Tidak tahu, Kiai. Aku pikir dia tertawan. Sebab dia diberi tugas oleh Kalagondang menyelidiki istana Dewa Petir. Berarti yang harus kita selamatkan Kiai Ageng Jumantoro dan topeng hitam. Kita harus bisa mengumpulkan para orang-orang sakti dari golongan putih untuk membebaskan Sukma Kiai Ageng Jumantoro. Untuk itu, aku akan minta bantuan Bargo untuk menghubungi Datuk Larang Tapa dan Datuk Panglima Kumbang. Sampaikan salamku pada mereka dan katakan, aku ingin menemui mereka. Sendiko, Kiai. Sejawati. Ya. Melamunkan apa, Gendawor? Jangan malu-malu. Terus terang saja padaku. Aku dengar kau memanggil nama seorang putri Kanjeng. Kita bicarakan yang lain saja, Syekh. Kenapa? Percuma. Hanya membuat hati sedih dan putus asa saja. Kau merasa seperti dalam kisah wayang Burisrawa merindukan Sumbadra
yang tak mungkin terlaksana? Benar, Syekh. Sangat jauh berbeda antara kau dengan Burisrawa, Gendowor. Gendowor, kau kawula alit yang berhati mulia. Burisrawa, seorang satria yang berpangkat tinggi tetapi berhati jahat. Ingat, Gendowor, Tuhan menilai seseorang bukan pada derajat lahirnya, namun yang dinilai kebagusan dan kemuliaan hatinya. Kau sudah banyak berbuat kebaikan pada sesama makhluk. Apakah kau kira seluruh pengorbananmu itu akan didiamkan Tuhan begitu saja? Tidak, Gendowor. Hati yang mulia akan dimuliakan pula oleh Tuhan dan oleh segenap orang yang tahu nilai-nilai kemuliaan. Beranikan dirimu. Dekati Setyawati dengan segenap ketulusan hatimu. Aku dan Baginda Sultan ada di belakangmu. Sultan? Jasamu menangkap Sukma Dewa Petir tidak cukup dibalas dalam bentuk apapun. Umpamanya saja, kau diangkat sebagai adipati. Upah itu terlalu kecil untukmu. Karena itu, kau jangan ragu-ragu. Dekatilah Setyawati kalau kau benar-benar mencintainya. Terima kasih, Syekh. Hanya dari Syekh saya mendapatkan semangat. Ibarat rumput yang sudah hampir mati, sekarang tumbuh lagi, tersiram air hujan. Terima kasih, Syekh. Kanjeng Rara, ada apa, Nyiru? Mana? Takut kemari. Di mana dia? Di kandang. Kakang? Cing Rara. Jangan panggil aku Kakang. Nanti didengar romomu aku bisa celaka. Kemana saja Kakang selama ini? Aku selalu bertanya-tanya pada Jaka, tapi dia sendiri tidak tahu. Aku mencari Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Sampai saat ini entah ada di mana. Ketemu? Seorang alim ulama terkenal menyuruhku untuk menemui Kanjeng Rara. Siapa? Syekh Maulana Bakir. Aku sangat berterima kasih. Apa katanya? Disuruhnya aku... Ayo teruskan. Kenapa dia? Disuruhnya aku melamarmu. Kata-kata itu aku tunggu-tunggu sejak dulu, Kakang. Kapan Kakang akan melamarku? Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Kakang harus melamarku sekarang. Ayo. Jangan sekarang. Aku perlu persiapan dan musyawarah dulu dengan Syekh. Kapan? Jangan lama-lama. Nanti juga aku beritahu melalui Nyiru, ya? Aku tunggu jawabannya ya. Awas, jangan sampai tidak. Insya Allah. Gendowor, bagaimana? Sudah kau sampaikan? Sudah, Syekh. Tapi, apa aku harus melamarnya? Iya, kenapa? Apa yang harus aku bawa? Aku tidak punya apa-apa selain sebuah arit. Itu pun pengasihan orang lain. Sudah, jangan kau pikirkan. Yang penting hatimu mantap. Mantap sih mantap, Syekh. Tapi... Simpan dulu kalimat tapimu itu. Katakan pada Setyawati bahwa kau akan datang melamar hari Kamis Pahing. Kamis Pahing? Iya. 3 hari lagi? Iya. Makin cepat kan makin bagus. Bukankah begitu? Tenang sajalah. Hari Kamis Pahing nanti, aku akan datang kemari.
ajar. Berani-beraninya dia. Damrat dia, Setiawati. Ada apa? Aku akan datang meminangmu pada hari Kamis Pahing. Tapi terus terang, yang aku bawa hanya cinta, keberanian, dan tekad. Apakah kau mau menerima lamaranku? Yang Kakang bawa harganya melebihi emas dan berlian. Aku akan terima dengan segenap ketulusanku. Setiawati, ngomong apa saja kamu? Ayo sini. Mari. Kamu itu disuruh ngusir kok malah ngobrol. Dia mau datang menemui Romo. Mau ditendang? Mau apa dia? Tahu, penting katanya. Katakan pada Romomu agar Romomu bersiap-siap mengajarnya, biar kapok. Mau apa, Ki? Menyampaikan warta. Warta apa? Si Gendowor ingin meminang calon istrinya, putri orang kaya dan berpangkat. Dia tidak mempunyai apa-apa dan juga tidak mempunyai pendamping. Aku sangat berterima kasih jika Nyai mau menyampaikan warta ini kepada gurunya Nyi Timun. Aneh. Siapa lelaki itu? Sepertinya dia sudah tahu kalau aku adalah guru Gendowor. Kanjeng Temenggung, aku minta pertolongannya. Siap, Syekh. Apa yang harus aku lakukan? Meminangkan Setiawati, putri Kanjeng Adipati Haryo Sentano. Untuk siapa? Untuk Pekati Kanjeng sendiri. Si Gendowor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayana as-samsu wal qamaru bi husban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.